Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa semangatnya, masih pagi, masih oke semangatnya ya. Nah, baik, sebelum kita ke materi ya, kita lihat dulu ya. Lihat dulu ya, boleh ya? Yuk. Kita berdiam profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar tinggi. Coba satu kali lagi. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar tinggi. Bagus, terima kasih. Oke. Sekarang siapa yang merasa bahagia? Coba angkat tangan. Merasa bahagia gitu. Oh, sedih semua. Ah, bagus. Kamu merasa sedih kenapa? Hah? Ada sesuatu dari rumah. Ya. Kalau sudah di sekolah semuanya harus wajah ceria. Ya. Baik. Ustaz absen dulu. Yang tidak masuk hari ini siapa? Siapa? Rehan kenapa sakit? Sakit ya. Ya, kita doakan mudah-mudahan Rehan lekas sembuh ya. Nah, bisa berkumpul kembali belajar bersama dengan kalian di kelas ya. Kita doakan mudah-mudahan segera pulih dan sembuh. Baik, untuk menambah semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air ya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya biar kita semangat, rasa nasionalismenya kita itu tinggi seperti itu. Yuk silakan berdiri semuanya. Berdiri
kalian melihat di bangku kalian mungkin masih ada sampah atau apa di bawahnya, tolong dilihat. Kalau ada diambil, dibersihkan, taruh di sampah di situ. Itu di belakang itu ada tempat sampah di sana, ada, ambil. Ya, dibersihkan dulu. Kalau ada, sudah ada sampahnya. Nah, sudah bersih semua, bagus. Ya, kalau kelasnya bersih, belajarnya juga akan nyaman. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke video berikutnya. Nih, tolong disimak, ya, ditonton videonya. Kalau ada hal yang perlu dicatat, kalian catat. Paham ya? Oke. Seperti melihat masyarakat Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, yang bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tenteram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang bineka tunggal ika, bahwa berbeda kita tetap bersatu, tetap Indonesia. Bineka tunggal ika. Ya. Dari tayangan video ini, ya, menurut kalian tayangan video ini tentang apa? Bineka Tunggal Ika, atau apa artinya bineka? Berbeda-beda, atau keberagaman. Ya, tadi sudah ditayangkan Indonesia itu beragam, baik itu suku, bahasa dan lain-lain. Termasuk materi kita yaitu tentang keberagaman karakteristik individu. Ya, kemarin kita sudah mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila. Di situ ada kebinekaan. Bahwasanya kebinekaan itu adalah apa? Bermacam-macam, berbeda-beda. Nah, di sini kita akan belajar tentang apa? Kebinekaan, keberagaman, perbedaan, keberagaman, karakteristik individu secara fisik. Tujuannya apa setelah mempelajari ini? Kalian bisa mengidentifikasi perbedaan karakteristik individu, ya, secara fisik dengan tepat. Ya, itu tujuannya setelah kalian pelajari materi ini. Ada beberapa manfaat, ya. Kita bisa saling menghargai. Kita bisa saling toleransi terhadap sesama. Kita lebih paham lagi terhadap orang-orang di sekitar kita, karena mereka itu mempunyai ciri khas ataupun
gambar. Nah, tolong dilihat. Ini gambar apa ini? Ada 5 anak. Nah, apakah dari kelima anak ini adakah perbedaan dari mereka berlima? Ada. Coba tolong rapa-rapa. Ada yang kulitnya hitam, ya. Coba piro. Ada apa? Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang pendek. Kemudian ada yang berambut keriting, ada yang berambut lurus. Nah, itu merupakan karakteristik individu ya secara fisik, ya seperti itu. Kenapa ya? Kenapa ada perbedaan karakteristik individu? Kenapa itu ada? Kenapa? Karena setiap individu ataupun manusia itu mempunyai ciri-ciri khusus yang dimiliki. Ada yang berbadan gemuk, ada yang berbadan kurus. Ciri fisik itu yang melekat pada diri kita, ya. Ada juga yang wajahnya bulat, ya. Hidungnya ada yang mencung, ada yang pesek atau mencung ke dalam, ya. Ada juga yang badannya misalkan kulitnya itu kasar, ada yang halus seperti itu. Itu merupakan ciri khusus pada individu ataupun manusia. Nah, dari itu kalau kita tahu ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh teman-teman kalian, kita akan lebih tahu, lebih memahami seperti apa teman-teman kalian itu yang ada di sekolah misalkan, atau juga di lingkungan rumah, ya. Baik, untuk lebih mendalami lagi untuk materi ini, Ustaz akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, ya. Yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, yang ini kelompok 3. Ya, kalian mengerjakan LKPD ini, ya. Kalian identifikasi nanti. Silakan ditulis namanya masing-masing, ya, dari kelompok berapa. Coba diperhatikan dulu, ya. Itu lembar kerja peserta didiknya. Di situ ada gambar 4 orang, 2 laki-laki, 2 perempuan. Ini satu keluarga, ya. Di situ ada Paman Tagor, ada Lutong, ada Puspa, dan ada Bibi, ya. Kalian amati gambar tersebut, kemudian identifikasi, ya. Kalian cari ciri-ciri khusus yang ada pada gambar tersebut. Paman Lutong itu seperti apa, ya. Kalian masukkan di kolom ini, ya. Bekerja sama dengan kelompoknya, saling membantu, ya. Kelompok 1 ataupun kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, sekarang silakan biar lebih semangat kita stripping dulu, dah. Kita stripping dulu, ya. Buka mulut tertawa 3 kali. Keras. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tak bersuara. Bagus. 1 kali lagi. Buka mulut tertawa
itu dikerjakan berkelompok, ya, saling mengisi antara negara kelompoknya. Silakan. Betul apa saja itu banyak kan, jadi yang ada pada siap individunya itu. Nanti presentasinya bisa berdua, ya. Satu yang LKPD 1, satunya yang LKPD 2, ya.
Manfaatnya apa? Ketika kita tahu ciri-ciri misalkan ada yang lebih tua, yang lebih muda misalkan pada usia ya manfaatnya apa? Paham? Ini tadi yang kita sampaikan. Jadi ada beberapa manfaat dari kita mengetahui ciri-ciri dari setiap individu itu. Jadi ketika dilihat dari usia, contoh saja ya, kita tahu kan, oh ini yang lebih tua, ini yang lebih muda. Kalau kita tahu ini yang lebih tua, ini yang lebih muda, apa yang kita lakukan misalkan? Ya, manfaatnya kita tahu, kita bisa memahami juga. Iya, tidak. Perbedaan usia.
sudah hampir selesai itu. Ya. Bisa selesai. Kalau sifat ada yang sifatnya sombong, misalnya pemarah, ada yang menyangka, ya. Maka kalau kita tahu, oh, teman kita itu orangnya penyambar, oh, teman kita itu orangnya pemarah, maka kita bisa tahu kan karakternya, sifatnya seperti itu ya. Jadi kita bisa melakukan hal-hal yang mungkin kalau kita bersama dengan orang yang sabar itu apa yang bisa kita lakukan. Kalau dengan orang pemarah misalkan kita harus apa misalkan ya. Sifat kegemaran, ya, jenis kelamin, ya, jenis kelamin yang kalian tahu ada berapa? Dua, ya, ada laki-laki, ada perempuan. Ya. Kalau yang laki-laki atau perempuan itu namanya apa? Bencong kayaknya ya. Tapi tetap jenis kelamin itu ada dua, kalau tidak laki-laki ya perempuan. Sudah selesai. Namanya dulu, namanya. Nanti presentasi satu-satu. Sudah selesai? Sudah selesai kelompok 3? Kelompok 1? Yang dikit lagi ya. Apa? Iya, berdua. Ya, nanti presentasinya berdua. Satu yang mempresentasikan lembar kerjanya yang satu, temannya yang lembar kerja yang kedua. Ya, itu. Silakan, boleh kelompok 2 dulu, silakan.
diskusi ini dengan kelompoknya. Salam dulu ya. Ini agak ini lah, biar ini. Yuk, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak keras ya suaranya. Terus untuk KPD yang kedua itu agak keras ya, suaranya agak dilantangkan. Waalaikumsalam. Beri aplaus dulu untuk temannya. Ada tanggapan tidak? Tadi dari kelompok 2 menyampaikan ya manfaat dari karakteristik individu dari usia. Itu manfaatnya apa? Tadi apa itu tadi? Ya, kita akan paham dan tahu mana yang lebih tua, mana yang lebih muda. Kalau ke orang tua kita harus apa? Menghormati ya. Kepada orang yang lebih tua kita harus menghormati. Kalau kepada yang lebih muda menyayangi ya. Kalau sesama menghargai pintar itu. Nah, sekarang bisa kelompok 3 silakan.
Jawabannya apa nak? Iya, misalkan kegemarannya bisa membaca buku, suka membaca misalkan. Kalau kita tahu teman kita suka membaca, nah kita bisa bergabung ya, sama-sama kegemarannya yang sama ya. Kita bisa berteman ataupun bergabung menjadi satu kelompok orang-orang yang suka membaca. Misalkan lagi suka bersepeda, misalkan kita akan lebih banyak menambah persaudaraan atau teman ya. Teman akan banyak dari penyuka atau yang gemar bersepeda. Atau yang kalian di rumah gemarnya apa? Gemarnya memancing misalkan. Nah, itu akan memperbanyak teman misalkan sesama pemancing misalkan seperti itu. Lanjut, sekarang kelompok 1. Silakan perwakilannya lanjut. Ayo. Lanjut ayo. Ayo, sama dulu. Tidak. Haris. Sudah di sini. Ayo siapa dulu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mengerjakan secara berkelompok dalam berdiskusi terkait dengan materi karakteristik individu secara fisik. Nah, sekarang tolong itu dikumpulkan dulu harus diminta Ustaz. Nah, setelah ini Ustaz akan memberikan soal evaluasi untuk kalian kerjakan ya. Ini secara mandiri. Kalau tadi kalian berkelompok berdiskusi, setelah ini kalian mengerjakan secara mandiri atau satu-satu. Nah, untuk lebih semangat lagi kita stretching dulu ya. Kita stretching tepuk ya. Konsentrasi, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Ya, bagus, masih semangat ya. Baik. Sekarang untuk evaluasi mandiri. Ini kerjakan. Tulis nama
pertanyaannya itu dengan cermat, ya, nggak usah terburu-buru, dipahami dulu setiap pertanyaan, dibaca lalu kalian pilih tanda silang, ya, pada huruf A, B, C, D yang merupakan jawaban yang paling tepat. Ya, ucapkan dulu dah.
jam 2 misalkan itu dianggap salah. Perhatikan betul setiap pertanyaan, ya. Jangan terburu-buru, ya. Dipahami, diteliti, ya, setiap pertanyaan, biar tidak salah menjawab, ya. Cek kembali itu kita buru-buru, namanya jangan lupa. Sudah dicek kembali, sudah selesai. Yang sebelah selatan sudah selesai. Yang sebelah barat, sebelah utara sudah bagus. Maka kalian ini lumayan agak cepat, ya. Ya sudah, boleh. Sekarang bisa dikumpulkan, lalu di mejanya Ustaz. Silakan. Ya, lanjutkan dulu. Sekarang perhatikan sini. Nah, tadi kalian sudah mempelajari materi terkait dengan perbedaan karakteristik atau ciri khusus individu secara fisik. Ya, kalau secara fisik tadi ada beberapa jenis, ya. Mulai dari apa? Ada rambut, terus warna kulit, apa lagi? Tinggi badan, ayo apa lagi? Berat badan, apa lagi yang melekat pada diri kita itu merupakan
fisik itu ya, badan ini sudah. Ya, apa saja tadi? Apa lagi? Rambut. Nah ini rambut ini berbeda ya antara orang Jawa dengan misalkan ya dengan orang Papua. Ya, ada yang rambutnya keribu, ada orang yang menyebutnya juga keribul. Ya, ada yang rambutnya lurus, ada juga rambutnya berombak. Seperti itu. Mata, ada yang matanya sipit, ada yang matanya lebar. Hidung, ada yang mancung, ada yang pesek. Kemudian bentuk wajah, ada bulat, ada oval. Kalau segitiga bukan, ya. Ada yang agak lancip lah, seperti itu ya. Itu. Kemudian ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang halusnya, kulitnya halus, ada yang kasar, bibirnya ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang berkumis, ada yang tidak berkumis seperti itu ya. Ada yang badannya tinggi ramping, ada yang gemuk besar. Itu merupakan ciri fisik pada setiap manusia ataupun individu. Nah, dari tadi setelah kita tahu mengidentifikasi ciri-ciri fisik pada individu atau manusia, di situ juga ada manfaat. Apa manfaatnya tadi? Ketika kita tahu, oh dia itu punya fisik yang berbeda dengan kita. Nah, apa manfaatnya? Kita bisa memahami bahwa individu satu dengan individu yang lain itu berbeda. Sehingga apa? Kita bisa saling menghargai, ya, ataupun saling menghormati. Nah, antara satu individu dengan individu yang lain, kita juga bisa apa? Bekerja sama, karena kemampuan masing-masing individu itu beda-beda. Jadi kalau kita bekerja sama seperti tadi, ya, berdiskusi, berkelompok, pekerjaan bisa cepat selesai, efektif, ya, artinya seperti itu. Dan sekarang kita tanya bagaimana perasaannya setelah belajar tentang materi individu tadi. Senang, ya, bisa dipahami ya, bisa. Jadi kalian bisa juga mengidentifikasi individu misalkan yang di lingkungan di rumah, ya, paham ya? Bela seperti itu. Jadi jangan hanya yang di sekolah saja, di rumah juga kalian bisa mengidentifikasi misalkan keluarga. Oh, ayahku punya kumis, misalkan punya jenggot, rambutnya botak, misalkan. Ya, ibuku cantik, ya, orangnya langsing lurus, misalkan tinggi, misalkan. Cocok dengan ayah, misalkan seperti itu. Adikku lucu, misalkan gemes-gemes, misalkan begitu. Boleh. Nah, dari situ kita tahu ciri-ciri dari setiap individu, kita bisa memahami karakteristik, ya, baik itu nanti sifatnya seperti apa, ya, sifat-sifatnya, entah itu dia orangnya itu pemarah, ya, suka hal-hal yang lucu-lucu, atau orangnya yang lucu. Nah, jadi kita bisa nanti kalau berinteraksi, berhubungan dengan orang seperti itu, kita bisa tahu cara berhadapan dengan dia. Kalau dengan orang pemarah, ya, kita tidak boleh bermain-main, misalkan takutnya dia
mempunyai karakteristik yang berbeda. Ya, kenapa? Karena memang setiap individu itu mempunyai ciri-ciri khusus yang dimiliki. Makanya dari perbedaan itu kita bisa mengambil hikmah ataupun manfaat, ya. Supaya apa? Kita tahu kalau berhadapan dengan orang seperti ini, kita itu bisa tahu, ya, ini yang pemarah, ini yang penyabar, ini yang lucu misalkan. Jadi kalau ketemu orang lucu, nah, kita bisa lucuan. Kalau bertemu dengan orang sabar, ya kita harus tahu juga, ya seperti itu. Orang sabar itu tidak jarang marah, seperti itu, ya. Paham ya? Nah, baik. Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang karakteristik secara non-fisik lebih mendalam lagi, ya, seperti itu. Baik. Untuk kegiatan selanjutnya kita apa? Istirahat setelah ini, ya. Bisa nanti dimulai dari luaran seperti itu. Baik, sebelum kita akhiri kegiatan pagi hari ini, kita berharap apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Nah, dan pembelajaran ini lebih bermakna, sehingga tidak hanya lewat telinga kanan, lewat telinga kiri, tapi itu masuk dan meresap di otak kita. Itu bisa menjadi pembelajaran yang bermakna. Oke, sekarang disiapkan untuk berdoa. Ya, silakan berdoa dulu. Yuk, pemuda, yuk.